Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih dapat melaksanakan kajian Ramadan jilid 3 yang diadakan oleh KUA Sukoharjo, Ponorogo, Jawa Timur, dengan tema yang setiap episodenya ganti, dan pada pagi hari ini kita mengambil tema yaitu indahnya kebersamaan dalam perbedaan yang disampaikan oleh KUB Kecamatan Sukoharjo oleh Mbah Sumarno Abidin. Dan semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini menjadi amal kebaikan kita nanti sampai di Yaumul Kiamah. Amin. Salawat dan salam semua kita terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun umatnya dari zaman kebodohan moral menuju zaman keislaman, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Selanjutnya saya di sini sebagai moderator akan membacakan susunan acara pada kesempatan pagi hari ini. Yang pertama pembukaan. Marilah acara pada kesempatan pagi hari ini kita buka dengan umul kitab ala hadiriyah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya kan. Amin amin ya rabbal alamin. Semua dengan dibacakan umul kitab tadi dapat memperlancar acara pada kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya kajian yang akan disampaikan oleh uh, Sumarno Abidin, lebih tepatnya Al Ustadz Sumarno Abidin, dengan tema indahnya kebersamaan dalam perbedaan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Selamat. Halo, 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 Coba lagi. halo. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'alal islam dinan mu'allifan bainal qulub al-mutabaa'idah wa anzalal qur'ana fi syahri ramadhana hudal linnas wa rahmatan lil umat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa a'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Al-ayah. Pada para alim ulama yang kami taati fatwa dan nasihatnya, pada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo beserta stafnya, yang kami hormati pula KUA dan stafnya se-Kabupaten Ponorogo, khususnya KUA Kecamatan Sukoharjo, Bapak Muhammad Aulia Sofi MA. Kemudian yang kami hormati yaitu para rekan-rekan penyuluh Kabupaten Ponorogo dan para pemirsa channel YouTube KUA Sukoharjo, pada Kapolsek dan Danramil Kecamatan Sukoharjo, pimpinan organisasi se-Kabupaten Ponorogo, khusus yaitu organisasi Islam yang ada di Sukoharjo. Pertama, mari kita panjatkan atau kita sampaikan puja-puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayah, taufik, inayahnya, termasuk kesempatan dalam siang hari ini kita diberi kesehatan untuk melaksanakan yaitu kajian Ramadan yang diadakan oleh KUA Sukoharjo dengan tiada halangan suatu apapun. Untuk itu mari kita syukuri dengan ucapan tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Rahmatan wa tasliman ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita harapkan syafaat dunia dan akhirat. Para pemirsa channel YouTube Kecamatan Sukoharjo, KUA Sukoharjo yang kami hormati,
Dalam kajian siang ini, saya akan menyampaikan atau dengan judul Indahnya Kebersamaan dalam Perbedaan. Yang akan saya paparkan nanti diantaranya yaitu membangun ukhuwah di tengah keberagaman. Dua, yaitu bercermin pada Rasulullah SAW. Ketiga, yaitu ukhuwah yang dibangun dan diciptakan. Kemudian yang keempat yaitu faidah ukhuwah dalam garis miring kesimpulan. Untuk itu mari kita awali Bismillahirrahmanirrahim yang berhubungan dengan yaitu kebersamaan dalam perbedaan. Di sini akan saya sampaikan tentang masalah persaudaraan. Persaudaraan adalah sebuah kata yang mahal dari segala kacamata dengan segala artinya, baik dari kacamata Islam, minimal yaitu atas nama kemanusiaan, yaitu sama-sama sebagai makhluk Allah yang menghuni bumi ini. Persaudaraan itu sendiri banyak macamnya, karena satu nasab mungkin, satu negara, satu suku, satu komunitas, satu yang lain-lainnya. Dan yang paling kuat di antara semua itu adalah persaudaraan yang diikat karena satu agama dan satu keyakinan. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'asliku baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Al-Hujurat ayat 10. Artinya sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Maka perbaikilah hubungan di antara saudara-saudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu semua mendapatkan rahmat. Dalam lingkup yaitu kemasyarakatan, akhir-akhir ini kita melihat semangat persaudaraan kita sedikit melemah. Hal ini terlihat dari fenomena adanya beberapa yaitu konflik dalam lembaga kemasyarakatan atau apakah itu organisasi massa, partai politik, atau bahkan antar tokoh nasional bangsa kita. Dan ujung-ujungnya semua itu adalah berawal dari yaitu keinginan sesaat atau keinginan sementara untuk mendapatkan kedudukan dan keuntungan materi dengan mengorbankan semangat persaudaraan. Permasalahan cuma sepele, yaitu dengan kata menang dan kalah. Meskipun usaha dan doa ikhtiar serta tawakal kepada sang pemilik kemenangan telah kita kerahkan, tapi terkadang Allah Subhanahu wa taala belum juga memberikannya. Untuk itu, untuk kita ini bukan berarti kita terlahir sebagai pecundang atau orang yang sial. Tetapi itulah jalan yang terbaik yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Suatu saat keinginan atau kemenangan akan menghampiri kita, insya Allah. Namun bagian kita menganggap kemenangan itu adalah segala-galanya. Padahal kemenangan sejati itu adalah kelapangan hati, sikap legowo, dan menjaga diri dari sifat angkara murka akibat kekecewaan atau kekecewaan. Para pemirsa yang kami hormati, di tengah-tengah masyarakat kita ini, kita akui atau tidak, kita juga kadang sering terjebak dan sibuk berkutat dalam mempermasalahkan yaitu permasalahan, bahkan memperrumit masalah itu sendiri, tidak berpikir untuk yaitu mencari jalan keluar atau solusinya. Saat khusyuk di belakang, berhibah, bersikap emosional dan berperilaku yaitu kontraproduktif. Mestinya yang harus selalu kita gelorakan adalah semangat sukses bersama. Boleh jadi satu sisi kita dianggap sukses,
namun di sisi lain kita gagal dalam menjaga perasaan dan keharmonisan saudara-saudara kita karena yaitu dikalahkan oleh hawa nafsu. Dengan demikian, mari saudara-saudaraku, dalam kesempatan di tengah perjalanan bulan Ramadan ini, kita tuntut nafsu kita berjalan yang benar, jalan yang lurus, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga puasa kita dapat mengendalikan nafsu-nafsu yang jahat menuju jalan yang benar. Hal ini Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Rawahu An-Nawawi an Abdullah bin Umar. Artinya, tidaklah sempurna iman salah seorang di antara kamu sehingga hawa nafsunya mengikuti ajaran agama yang telah kudatangkan kepadanya. Untuk itu, mari dalam mensikapi dan merenungkan kewajiban kita dalam menjalankan bulan Ramadan ini, benar-benar kita tundukkan nafsu kita kepada jalan yang benar. Selanjutnya, mari yaitu saya sampaikan tentang membangun ukhuwah di tengah-tengah keberagaman. Ukhuwah itu sama dengan artinya dengan bahasa ini, yaitu persaudaraan. Maknanya adalah memperlakukan setiap orang sebagai saudara, tidak terbatas oleh ras, golongan, suku, agama, dan lain-lainnya. Persaudaraan sama anak bangsa itu namanya ukhuwah watoniyah, atau kebenekaan kita di tengah ini sedang diuji. Perbedaan pilihan dan dukungan adalah salah satu akar permasalahannya. Padahal di negara majemuk seperti Indonesia ini adalah sebuah kewajaran jika ada perbedaan di antara kita, selama perbedaan itu tidak bertentangan dengan hal-hal yang prinsip menyangkut ideologi yang dianut bangsa kita, maka tentu masih bisa kita maklumi. Kebenekaan kita akan cacat atau dan rusak bila kepentingan pribadi dan yaitu kelompok lebih menonjol daripada kepentingan bersama yang lebih besar untuk bangsa dan negara. Oleh karena itu, dalam perjalanan bulan Ramadan ini yang penuh berkah, yang penuh ampunan, marilah kita berupaya melatih diri dengan gigih untuk merasakan bersama bahwa sesama anak bangsa adalah saudara, waktu pun beda, walaupun beda suku, ras, dan agamanya. Walaupun beda kelompok pengajian, partai, profesi, organisasi, dan aneka ragam perbedaan lainnya, selama masih satu wadah di dalam bingkai NKRI, harus selalu kita kobarkan dan kita gelorkan dalam yaitu batin dan lahir dan batin kita semua. Mereka adalah saudara, mereka adalah saudaraku, yaitu kesuksesannya atau sakitnya adalah kesuksesan dan sakit kita juga. Kita harus membantu agar saudara kita lebih sukses tugas dan tanggung jawabnya supaya lebih ringan. Haram bagi kita mendengki saudara kita sendiri. Adalah aib dan nista jika aku atau kita mencelakakan saudara kita sendiri. Kalaupun didapat kesalahan dan perbedaan pendapat, tetap kita gelorakan semangat bersaudara. Kita harus yaitu membantunya agar mereka dapat memperbaiki diri dengan cara yang mulia. Kita harus menjaga aibnya agar aib tidak menjadi fitnah. Kita harus menjadi benteng yang dapat menjaga kehormatan saudara kita. Kita harus menghargai pendapat saudara kita, betapapun berbeda dengan pendapat kita lebih banyak perasaan yaitu persamaan yang harus kita syukuri daripada bertengkar, berdebat, dan bersitegang yang justru akan mendapatkan laknat
dari Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang kami hormati, untuk selanjutnya yaitu mengenai ukhuwah atau membentuk persaudaraan. Mari bercermin pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai panutan kita. Kita sebagai bangsa Indonesia yang muslimnya terbesar di dunia, marilah kita bercermin pada bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangun ukhuwah di tengah-tengah keberagaman masyarakat Madinah kala itu. Hal itu dicontohkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kali pertama membangun masyarakat Madinah menjadi kota berperadaban yang unggul lewat piagam Madinah. Semua elemen sepakat hidup dalam perbedaan untuk membangun negeri ini. Karena hanya dengan keamanan, kedamaian baru kita bisa beribadah dengan tenang. Otomatis pembangunan negeri juga mudah terwujud. Ini dikenal dengan ukhuwah madaniyah. Keberhasilan Rasulullah SAW dalam membangun masyarakat yang unggul. Karena hanya dengan kedamaian manusia bisa berpikir jernih dan bisa berkarya untuk membangun negeri ini. Tetapi kalau negeri itu penuh yaitu dengan ujaran kebencian, teror di mana-mana, yaitu kekerasan, bisa dipastikan rasa kemanusiaan akan sirna. Pembangunan pun sulit untuk terwujud. Dalam hal ini Nabi Muhammad SAW mengatakan yaitu budi pekerti yang luhur dan kasih sayang setiap menghadapi umat dalam yaitu berdakwah. Sehingga tidak jarang, berarti sering ketika beliau berdakwah malah dibenci dan dicaci maki, bahkan akan dibunuh. Beliau malah yaitu membalas dengan sikap terpuji. Inilah yaitu bukti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu mengemban misi perdamaian. Kita tidak ada sedikit pun di sini tidak ada sedikit pun yaitu ajaran kebencian. Seperti contoh ketika Nabi Muhammad SAW yaitu di Makkah mengalami tahun kesedihan, yaitu penolakan kafir Quraisy waktu itu yang sangat keras. Maka beliau hijrah ke Taif. Mengapa? Dengan harapan yaitu mendapatkan tempat yang damai. Tetapi apa? Di Taif penolakan semakin keras. Bahkan Nabi dilempari batu dan memakai yaitu melukai beliau. Tetapi beliau tetap sabar. Bahkan ketika malaikat datang untuk membantu Nabi SAW menurunkan bencana kepada masyarakat Taif, Nabi SAW menolak. Dengan apa? Dengan alasan yaitu ada yang masih banyak harapan. Beliau masih optimis. Anak-anaknya atau keturunan yang orang-orang Taif yang memusuhi Nabi kelak masih berpotensi menjadi pengikut beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sukses Nabi dalam yaitu juga dalam mewujudkan ukhuwah Islamiyah. Ketika Rasulullah sukses yaitu menaklukkan Makkah yang dikenal dengan Fathul Makkah. Bahkan musuh bebuyutan beliau yakni Abu Sufyan diampuni. Sehingga Makkah bisa sepenuhnya berdikari di bawah naungan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang harmonis dan damai. Kemudian sukses Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga dalam pembangunan ukhuwah insaniyah, yaitu dalam melaksanakan haji wada, yakni yaitu ukhuwah kemanusiaan, yakni peletakan dasar-dasar kemanusiaan tentang pentingnya menjaga nyawa, harta dan kehormatan serta persaudaraan universal antar umat manusia. Itulah keteladanan yang mulia Rasulullah SAW yang harus kita teruskan secara serius demi kejayaan bangsa kita Indonesia. Inilah mengapa Islam dinilai sebagai agama dan komunitas yang pertama kali yaitu mengajarkan ukhuwah atau persaudaraan. Kurang lebih yaitu 1400 tahun
1400 tahun yang lalu, seluruh dunia membedakan orang lain dengan warna kulit, keturunan, apartheid, yaitu sistem pemisahan ras dan golongan, dan kasta. Dalam Islam tidak ada perbedaan hal itu. Semua manusia sama derajatnya. Derajatnya yang membedakan adalah hanya takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan itu, Islam menjadikan al-ukhwah atau persaudaraan sesama muslim sebagai suatu hal yang sangat penting. Dalam Islam, ikatan persaudaraan sesama muslim dengan ikatan iman harus menjadi ikatan yang paling kuat yang dimiliki oleh setiap muslim. Rasulullah SAW bersabda, al-mu'minu lil mu'minil kal bunyani yasuddu ba'duhu ba'dan. Sahih Muslim. Artinya orang mukmin dengan yang mukmin yang lain itu seperti sebuah bangunan, sebagian menguatkan, sebagian yang lain. Kemudian Rasulullah SAW memperjelas tentang hak dan kewajibannya dalam sebuah hadis, la tukhasatu wala tanajasu wala tabakhadu wala tadabbaru wala yaba' ba'dukum ngala bai'i ba'dam wa kunu ibadallah ikhwana. Al muslimu akhul muslim la yadlimuhu wa la yahkiruhu wa la yahduluhu. Rawahu Muslim. Yang artinya janganlah kamu saling yaitu dengki. Janganlah kamu saling menipu. Janganlah kamu saling membenci. Janganlah kamu saling membelakangi. Dan janganlah sebagian kalian menjual sesuatu di atas penjualan bagian yang lain. Jadilah kalian yaitu hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Tidak boleh ia menjalimi, tidak boleh mengacaukan, tidak boleh berbohong kepadanya. Kemudian ukhuwah yang dibangun tadi atas dasar membangun dan diciptakan. Itu untuk bagian ketiga, yaitu ukhuwah itu dibangun dan diciptakan. Ukhuwah atau persaudaraan ya, memang tidak muncul secara instan atau tiba-tiba. Ibarat pohon harus kita pupuk dan kita sirami. Hal ini tentu membutuhkan proses yang sangat panjang yang harus dilakukan. Yaitu proses itu antara lain pertama yaitu mengungkapkan perasaan batin kepada saudara sesama mukmin, yaitu keterbukaan seperti ini sangat berpengaruh yaitu pada kualitas persaudaraan. Salah satu bentuknya yaitu seperti Rasulullah SAW kepada seorang sahabatnya agar ia yaitu menyampaikan perasaan cintanya kepada orang yang dicintai, bahwa ia menyintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Pernyataan ini sebagai pendahuluan bagi terbukanya jalur komunikasi yang baik antara seseorang dengan saudara yang lain. Rekonsiliasi yang diajarkan Rasulullah SAW juga mengarahkan para sahabat untuk berkomunikasi dan yaitu menumbuhkan kecintaan di antara mereka dengan yaitu menyampaikan yaitu salam. Beliau bersabda, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, tidak akan masuk surga kalian sampai kalian beriman, dan tidak akan beriman sampai mereka saling mencintai. Maukah aku tunjukkan kalian dengan sesuatu yang jika kalian lakukan, maka kalian akan saling cinta. Tebarkan salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim. Salam yang dimaksud oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu tidak hanya salam secara lisan, tetapi salam dalam makna yang lebih dalam, yaitu kedamaian dalam hati, menyambut dengan wajah senang berseri, jabatan tangan dengan penuh kehangatan, memandangnya dengan penuh
kehangatan, dan kedamaian, dan sebagainya. Usaha yang kedua yaitu memperbanyak interaksi secara langsung dengan saudara seiman. Hal ini penting untuk membina jalur yaitu komunikasi antara pihak satu dengan pihak yang lain. Pertemuan yang dapat menjadi yaitu sarana saling memperbaiki atau saling menyampaikan pendapat, saling menasihati, membicarakan hal-hal yang berbagai persoalan yang bermanfaat, yaitu saling membantu di samping mengetahui tentang kondisi masing-masing. Hal ini dianjurkan Rasulullah SAW, salah satunya adalah dengan yaitu melakukan kunjungan kepada saudara seiman. Rasulullah SAW pernah bersabda, maukah kalian aku sampaikan tentang ahli surga, para nabi di surga, orang-orang mati syahid di surga, orang jujur di surga, para bayi di surga, dan orang-orang yang menziarahi saudaranya dari tepi kota karena Allah juga di surga. Hadis rawahu riwayat Tabrani dan Darul Qutni. Para hadirin, para pemirsa yang kami hormati. Hasan al-Basri yaitu salah seorang ulama sufi mengatakan, bertemu dengan saudara kami lebih aku sukai daripada bertemu pada istri dan anak kami. Karena apa? Karena keluarga kami mengingatkan kami dengan dunia, sedangkan saudara kami mengingatkan kami dengan akhirat. Itu tertulis dalam Ihya Ulumuddin, yaitu kata beliau yaitu ulama Hasan al-Basri. Dan kita bersama. Bahkan itu seorang generasi tabi'in, Malik bin Dinar, tokoh itu mengatakan, itu tokoh tabi'in itu, tak ada tersisa dari ruh dunia kecuali 3, bertemu dengan saudara, tahajud dengan membaca Al-Quran, dan rumah yang di dalamnya digunakan untuk zikir kepada Allah SWT. Kemudian usaha atau upaya yang ketiga, bersikap empati dan peduli terhadap segala keadaan yang dialami oleh saudara seiman. Berempati bisa mewujudkan dengan sikap yaitu memasukkan kebahagiaan dalam hati orang lain. Inilah yang disampaikan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah kebahagiaan yang engkau masukkan ke dalam hati seorang muslim. Atau engkau membayar hutangnya, atau engkau mengusir laparnya. Aku berjalan bersama seorang saudara dalam memenuhi suatu keperluan, itu lebih aku cintai daripada kau beriktikaf di masjid ini, yaitu Masjid Madinah, selama sebulan. Dan barang siapa yang berjalan bersama saudaranya dalam suatu keperluan sampai saudaranya mendapatkan keperluan, niscaya Allah akan yaitu menantapkan atau memancapkan pijakannya kaki di hari manusia terpeleset, yaitu di hari kiamat. Hadis riwayat Tabrani. Para hadirin pemirsa sekalian, terakhirnya yaitu tentang faidah ukhuwah atau faidah persaudaraan. Persaudaraan dalam Islam, yaitu ukhuwah Islamiyah, memiliki faidah yang sangat besar sekali. Ialah kehidupan seorang muslim, baik itu dalam kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat nanti. Pertama, yaitu adalah bahwa mereka yang menghidupkan persaudaraan sesama muslim dan akan mendapatkan yaitu naungan khusus dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, sab'atun yudhilahumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhillahu. Al-imamu adilun wa syabun nasa'a
fi ibadati rabbih wa rajulun qalbuhu fil masyajidi wa rajulani tahabbaban fillahi istima'an alaihi wa tafarraqa, rawahu Bukhari. Artinya 7 golongan yang Allah akan yaitu menaunginya besok di hari kiamat saat tidak ada naungan kecuali naungannya, yaitu naungannya Allah, yaitu pertama pemimpin yang adil, remaja yang tumbuh dalam peribadatan pada Allah, laki-laki hatinya bergantung kepada masjid, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, mereka berkumpul di atas keikhlasan karena Allah dan pisah di atas keikhlasan karena Allah. Kemudian faedah yang kedua yaitu bahwa persaudaraan Islam akan membuat umat Islam menjadi kuat. Hal ini karena dengan persaudaraan mereka saling mencintai dan menyayangi, saling menolong, sehingga dengan demikian tak ada yaitu di antara mereka yang hidup dalam kesulitan. Dengan situasi seperti itu, maka peluang timbulnya kerusuhan dan konflik menjadi kecil. Rasulullah SAW berkata, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, rawahu Bukhari wal Muslim. Tidak beriman salah seorang di antara kamu hingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Para pemirsa YouTube KUA Sukoharjo, demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, bagi kami, dan bagi kita semua, khususnya umat Islam di seluruh Indonesia. Allahumma amin. Tak kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa ada beberapa hal yang ingin ditanyakan terkait materi pada kesempatan pagi hari ini. Monggo kepada teman-teman bisa dinyalakan, bisa angkat tangannya lebih dahulu, kemudian bisa ditanyakan apa yang sekiranya masih belum dipahami seperti itu. Monggo, Mas Ibut Mahanani, mungkin ada yang bisa ditanyakan terkait kajian pada pagi hari ini. Nah, ini ada satu pertanyaan, Mbah Marno. Ya. Pertanyaannya dari Pak Nur Colis. Nah, pertanyaan sederhana, Ya. Bagaimana cara menjaga keharmonisan dalam sebuah keluarga? Misalnya seperti ini, dalam satu keluarga tersebut ada yang berbeda agama, satu Muslim dan yang satu non-Muslim. Bagaimana hal yang dilakukan yang paling sederhana agar keharmonisan keluarga tersebut terjaga dan mereka masih bisa meyakini kepercayaan masing-masing. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Intinya pertanyaan tadi yaitu beda agama dalam satu rumah tangga gitu ya. Iya, betul. Kalau kemarin Pak Jainal judulnya itu keluarga sakinah ya. Artinya dalam bentuk keluarga secara ini hubungannya dengan yaitu perbedaan antar agama. Ini kita contohkan tadi yaitu ketika Rasulullah SAW yaitu ada semacam perjanjian kedamaian di situ, perjanjian yaitu Madinah tadi kan itu bersepakat antara yaitu umat Islam dengan yang lain yaitu menjaga perdamaian. Artinya harus ditanamkan keyakinan, yaitu saling mempercayai, saling meyakini, tidak ada istilah apa itu membenci dan memperburuk satu dengan yang lain.
Itu caranya. Dan ini adalah akan kembali kalau nafsu kita akan dituntun oleh yaitu keimanan tadi. Sehingga kita serahkan yaitu pada akhirnya lakum dinukum waliyat. Agamamu dan agamamu untuk saya, agamamu untuk kamu. Ini artinya kita harus menanamkan keyakinan tauhid kita yang kuat, sehingga tidak ada masalah lagi. Sehingga apa itu perjanjian yang tadi kan akan melanggar, akan juga akan ada apa itu semacam apa tuh, kalau kita berbuat salah akan mendapatkan kesalahan tadi. Jadi janji itu harus ditepati, itu karena terikat oleh tadi perjanjian tadi. Demikian yang sahabat kami sampaikan. Mungkin Pak Fahrudin menambah. Monggo dari teman-teman ada yang sekiranya ditanyakan kembali, bisa disampaikan tangan terlebih dahulu, kemudian bisa disampaikan apa yang sekiranya ingin ditanyakan. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapakmu Thoyib Imam dan Pak Amin Solekah, Pak Buddha Khairuddin Mufti juga sama, Bu Nurul Badriah, yang insya Allah dari season pertama selalu mengikuti, dan Pak Zainal juga sama. Dan ini nambah satu lagi dari Pak Trimuar, kecamatan mana nih, belum tahu. Kecamatan Budak juga sama. Monggo teman-teman, masih ada waktu terkait kajian pada pagi hari ini dengan tema indahnya kebersamaan dalam perbedaan. Monggo Bu Umi Hidayati, bisa dinyalakan audionya, kemudian bisa ditanyakan. Oke. Masih menanti yaitu Bu Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, indahnya kebersamaan ya Pak Marno untuk tema pada pagi hari ini. Ya, banyak sekali dan juga medsos. Sekarang ini kok kan trouble apa rasa kebersamaan itu yang sekarang ini mulai berangsur-angsur memudar, terutama di kalangan remaja, meskipun perbedaan itu hanya lewat medsos yang berimbas untuk kebersamaan di fakta hari-hari akhirnya merenggang. Seperti itu aja Pak yang saya tanyakan. Intinya tadi gimana? Di sini trouble agak. Pertanyaannya intinya gimana? Ulangi. Ya, saya ulangi ya Pak Marno. Iya, singkat aja. Singkat aja, ini banyak sekali perbedaan dan ada juga kebersamaan yang melalui medsos di lingkungan saya akhirnya menjadi suatu perbedaan itu jadi tidak ada persatuan, akhirnya dia membuat gap-gap sendiri seperti itu. Bagaimana kiatnya untuk mempersatukan kembali yang seperti itu, Pak? Oh, ya, terima kasih, Bu Intinya kerenggangan lingkungan ini semakin terlihat gitu ya. Artinya dengan perbedaan mungkin perbedaan, nah kalau budaya yakin mungkin tidak, artinya perbedaan pendapat atau apa ya. Sekarang memang secara umum ya di lingkungan saya sendiri antar remaja itu ada semacam apa itu, katakan ada semacam apa pemisahan gitu.
Contohnya aja di lingkungan saya sendiri itu gini, Pak Andu. Intinya dalam hal ngaji Al-Quran. Ya, kalau dulu khataman ngaji Al-Quran itu waktu diawali dengan berkumpul semua. Sekarang itu tidak, diawali yang buka yaitu baru nanti gilirannya mau ngaji baru tunggu satu, cuma itu. Jadi kekompakan itu memang apa itu kurang sekali. Untuk itu kiat apa yang harus kita jalankan, yaitu tadi cara Rasulullah, yaitu ada semacam komunikasi. Kita harus ada semacam apa ya, moderator atau semacam apa itu tokoh ya yang ada di sekitar kita. Suatu saat kita kumpulkan, yaitu harus kita ngomong yang baik-baik, yaitu komunikasi, itulah yang penting, itu caranya. Dan dengan demikian jangan sampai dalam hal menyampaikan sesuatu pendapat itu jangan sampai intinya rodok napa niku ngeneki ngaten niku. Saya sering mengalami semacam itu. Dengan pada zaman yaitu pada waktu musim giatnya apa itu 2020 itu corona, dengan bahasa yang kurang pas itu ya juga terjadi demikian. Saya menyampaikan jangan takut kepada corona, tapi takutlah kepada Allah. Yang mana itu sudah lain, yang mendengar itu sudah di apa itu di pelenceng kemana-mana, sehingga dia itu juga akhirnya apa ya semacam menjauhi gitu. Dan dengan salah pahaman semacam itu, maka ini kiat untuk hal-hal ini kita perlu yaitu rembukan, musyawarah, ngomong-ngomongan, cara keterbukaan itu tadi yang seperti halnya dicontohkan oleh Rasulullah SAW di kala yaitu membidangi atau membentuk yaitu persaudaraan atau ukhuwah di Madinah. Demikian Bu Umi yang saya sampaikan kepada jenengan, mudah-mudahan sedikit membantu untuk persoalan kita semua. Ya demikian tadi sedikit uraian dari pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Umi Hidayati. Tak terasa ini tadi sudah 1 jam lebih, tapi asik seperti itu. Insya Allah ini nanti kita akan berjumpa lagi di minggu depan dengan tema yang berbeda khususnya. Dan insya Allah selama Ramadan ini KUA Kecamatan Sukoharjo mengadakan program yaitu kajian Zoom, di mana dilaksanakan kurang lebih 1 minggu 2 kali setiap hari Senin dan juga hari Rabu. Dan insya Allah minggu selanjutnya atau hari Senin kita akan mengambil tema terkait halal yang disampaikan oleh salah satu PAH yang ada di Kecamatan Sukoharjo, seperti itu. Saya ucapkan banyak terima kasih atas kedatangan hadirin semuanya yang tidak saya sebutkan satu-satu. Saya ucapkan banyak terima kasih juga kepada Mbah Sumarno Abidin yang telah memberikan kajiannya. Setelah ini ada waktu sekitar 1 menit, silahkan dimanfaatkan untuk silaturahmi. Bisa dinyalakan mood-nya agar silaturahmi tetap terjaga. Saya selaku moderator, apabila ada salah dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucap Keren, Pak Warno, keren. Amin. Mana? Sore buka bersama, Go, syukuran. Iki sing tua bareng ra gelem kalah yang ini kita keren. Salam untuk Mas Mutayibin, Muntayib Imam Kudini Wau, Tri Muar Pak Budak ya, Mbak Amirul Kauman, iku istrinipun Pak Yetno, Pak Farudin Mufti, alhamdulillah Mufti. Yang lain siapa ya? Itu tadi dari Mara, yaitu
Salam dumateng Mbak Remi Nur Dwi Yanti Marak. Terima kasih atas atensinya. Sampun Bu. Jalan Bun. Dandaannya mulai penghargaan dan lain-lain itu 1.200.000. Dan untuk 1.200.000 itu nanti dari bawah saya untuk bikin 500.